Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang divide, frame, dan area. Jadi misal kita di sini punya shell seperti biasa di tabs. Jadi tiap gridnya satu shell, frame-nya seperti ini. Lalu misal kita mau menambahkan sesuatu di tengah-tengah ini. Jadi kita butuh untuk membagi frame ini menjadi dua. Nah, untuk membagi frame kita bisa klik ini. Lalu kita ada edit. Lalu di sini ada edit frame, divide frame. Nah, divide frame ini ada beberapa fitur. Yang pertama, kita mau divide into berapa frame object. Jadi kalau misalnya kita 2, berarti masing-masing tadi akan menjadi 2. Ya, jadi kalau dipilih ini yang tadinya 1 jadi 2, sama semua yang kita pilih. Kita undo. Terus kalau misalnya kita mau lebih banyak lagi, misalnya jadi 10, apply. Nah, ini akan jadi 10 kalau kita lihat di sini ya. Ini itu ada 10 frame. Kita lihat. Jangan khawatir kalau misalnya kita mau membagi frame, lalu kita pilih juga shell-nya. Jadi seperti yang tadi saya lakukan, kita pilih dari kanan ke kiri itu, jadi semua yang dilewati akan dipilih. Kalau dari kiri ke kanan itu hanya yang full terpilih saja. Full di dalam kotak akan terpilih maksudnya. Jadi di sini kalau dari kanan ke kiri itu semuanya terpilih. Shell-nya tidak akan terbagi karena di sini hanya mau membagi frame-nya. Jadi saya bagi 2. Misal untuk menggambar balok lain, kita bisa di sini. Seperti itu. Nah, kemudian ada opsi kedua adalah break at intersections with selected frames and joins. Jadi maksudnya apa? Jadi misal di sini kita kembalikan. Jadi ini kalau udah dibagi, lalu gimana kalau mau nyatuin lagi? Itu ada edit, edit frame, kita join frames. Jadi ini udah satu lagi. Tapi hati-hati, misal kita tidak sengaja kita pilih semuanya, lalu edit, edit frame, kita join frames. Nanti ketika kita pilih, nih baloknya jadi ada dari ujung ke ujung. Sebenarnya ini tidak ada masalah untuk analisis di ETAP sendiri, itu tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah nanti ketika kita mengeluarkan gaya dalam, ini akan sulit untuk menentukan mana yang tumpuan, mana yang lapangan, karena jadinya terlalu panjang gitu. Baiknya emang per balok itu sebagai satu frame aja. Untuk membagi-bagi lagi, agar balok ini terbagi oleh si kolom-kolom ini, kita pilih semuanya, lalu break at intersections with selected frames and joins. Kita apply. Nah, jadi nanti frame itu akan terbagi karena kita tadi kita undo ya. Jadi kita memilih frame ini dan misalnya frame ini. Nah, nanti yang berpotongan itu akan jadi terbagi. Nah, bisa juga tidak harus frame yang memotong, bisa juga join. Jadi kita pilih join di sini, kita apply. Jadi nanti ini akan terbagi jadi 2. Undo lagi. Jadi dia berpotongan dengan apapun, dengan frame atau join yang dipilih, jadi selected ya. Jadi kalau kita cuman klik satu, kita apply, itu tidak akan terbagi karena kita tidak memilih apapun untuk memotong dia. Kita harus pilih apakah mau dipotong oleh join atau oleh frame, kita apply, nanti terbagi. Gitu. Jadi kalau mau semuanya aja lah kita bagi-bagi. Nah, itu kita pilih aja semuanya lalu apply. Jadi semuanya akan terbagi berdasarkan potongan-potongannya. Kemudian misal kita ada tambahan sedikit di sini. Misal ada ini di 8. Ya, kita lihat di sini ada grid ya. Jadi ada grid yang kelihatan. Jadi grid kan bisa kita hide dengan Ctrl D ya. Kita Ctrl D, grid itu bisa hilang. Ctrl D lagi, muncul lagi. Jadi yang grid yang kelihatan di sini bisa membagi frame kita. Jadi kita pilih frame ini, kita break at intersection with visible grid lines, kita apply. Ini akan terbagi 2 sesuai dengan grid yang terlihat tadi. Kalau misalnya yang tidak berpotongan, ya dia tidak terbagi. Begitu. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana untuk divide area. Jadi tadi yang frame udah, sekarang kita akan divide area. Jadi kita mau pilih yang area ini, edit, shells, divide shells.
area atau shell ya. Kalau di sub 2000 itu area. Nah, untuk divide shell sendiri ini ada 4 pilihan. Kita bakal coba satu-satu. Pertama, kita coba yang ini dulu. Divide quadrilaterals or triangles into areanya berapa kali berapa. Jadi misalnya kita coba defaultnya aja 2 kali 2. Jadi dia yang tadinya 1 menjadi 4 ya, 2 kali 2. Misalnya kita ini 2 kali 1, berarti 2. Arah X-nya 2, Y-nya 1 gitu ya. Kita bisa berapapun, misal 20. 20, dia akan jadi kecil-kecil seperti itu. Tuh. Selanjutnya, kita ada yang ini misal. Yang tadi kita sudah tambahkan grid. Kemudian di sini kita bisa membagi area ini yang intersection with visible grid. Jadi sama kayak yang frame tadi. Jadi kalau kita ini kita apply. Jadi karena ada grid tadi yang ngebagi, jadi dia akan intersect atau membagi area yang kita pilih. Itu yang intersections with visible grid. Selanjutnya yang join objects. Jadi misal kita punya, misal ini lalu kita ada join satu di sini, kita mau divide berdasarkan itu, nanti bakal kebagi juga. Jadi dia meneruskan join itu kemana gitu ya. Oke, selanjutnya yang with selected frame object. Jadi misal ini kita hapus dulu. Dan saya di sini ada plat yang sebesar ini. Lalu kita mau bagi ini berdasarkan frame ini, 2 ini. Jadi intersection with selected frame, kita apply. Nah, jadi ada 2. Kita bagi lagi dengan yang ke tengah. Yang arah Y kita bagi. Nah, jadi udah per grid lagi. Gitu. Selanjutnya yang ini ada sudutnya. Jadi tadi sebenarnya kan ada yang ini divide selected join to object edges. Jadi kita bisa klik ini dengan satu join kita bisa ada. Nah, tapi kita bisa pilih juga misal ini kita mau nyatuin lagi, caranya edit shells, merge shells. Ini langsung di oke aja. Dia bakal langsung nyatu. Nah, di sini misalnya kita mau bagi berdasarkan join ini, tapi dari join ini bukan lurus ke atas. Tapi misalnya ada sudutnya gitu. Nggak tahu butuhnya buat apa, tapi kita coba aja. Kita klik shell-nya, lalu kita klik join-nya. Lalu kalau di sini kita pilih 0 degree, nggak ada yang terjadi karena 0 itu arah sumbu X. Saya kalau kita 90, apply. Nah, itu sama kayak yang tadi, yang select join objects on edges. Lalu kita undo. Lalu kalau misalnya kita kasih sudut 30 derajat, apply. Nah, nanti akan terbagi seperti ini. Jadi ada segitiga, sudutnya 30 derajat, tarik garis dari titik yang kita pilih tadi. Kemudian selanjutnya yang cookie cut, floor objects at selected frame object. Jadi mirip sama yang intersection. Jadi misalnya ini kita satuin lagi ya. Shell kita merge, kita oke aja. Satu, kemudian kita ada frame yang memotong. Ini kita apply. Nah, jadi kebagi 2 gitu. Tapi uniknya, ini bisa kita pilih juga. Misalnya kita frame-nya yang di luar ini, lalu kita apply. Nanti dia akan kebagi gini. Jadi dia extend frame to shell edges gitu. Jadi di extend gitu bisa. Kalau dia tidak dipilih, itu jadi tidak bisa. Jadi kalau kita pilih frame-nya, lalu saya tidak di extend, itu tidak terbagi. Jadi harus ada frame dan shell yang terpilih. Nah, ini antara dia ada di tengah-tengah yang intersect, kita apply kebagi 2, atau kita pilih frame-nya yang di luar shell, kita pilih extend, kita apply, jadi dia diteruskan, apply, ini kebagi 2 juga, seperti itu. Sekian untuk video kali ini, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.